Selamat siang Bu Saiba. Iya, Bu, siang Bu Yuni. Bu Saiba, mohon maaf, saya mengganggu waktunya sebentar. Kita sedikit berbincang sebentar ya Bu Saiba ya, terkait nanti persiapan kita melakukan observasi 2 hari lagi ya Bu Saiba ya. Iya. Saya ikut belajar di kelas Bu Saiba untuk melakukan supervisi akademik pembelajaran ya. Sebelum memulai besok mungkin ada tahapan praobservasi Bu Saiba. Nah, saat ini saya ingin mengetahui kira-kira nih dari tahapan praobservasi ini apa yang Bu Saiba inginkan nih Bu dari kita berbincang seperti ini. Ya, sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Iya. Bu Yuni karena sudah memilih saya gitu untuk masuk belajar bareng di kelas saya. Mungkin harapan saya dari kegiatan observasi yang akan Bu Yuni lakukan nanti, mudah-mudahan setelah kegiatan observasi itu saya bisa lebih memperbaiki lagi bagaimana cara saya mengajar, strategi saya mengajar, tentang metode saya mengajar, karena saya sangat butuh gitu masukan dan saran dari Bu Yuni, terutama tentang bagaimana cara saya mengajar. Baik Bu Saiba, jadi dari tahapan praobservasi ini mungkin nanti semoga kita dapat masukan ya Bu Saiba untuk pengembangan selanjutnya khususnya bagi saya juga dan kita sama-sama sebagai guru untuk meningkatkan kompetensi kita. Baik Bu Saiba, kira-kira untuk persiapan nanti ketika supervisi akademik, Bu Saiba membahas materi apa nih di pelajaran sejarah ya Bu Saiba ya? Jadi saya nanti akan membahas tentang upaya mempertahankan kemerdekaan Indonesia dengan cara perang maupun dengan cara diplomasi. Materinya cukup menarik ya Bu Saiba ya. Nanti kalau tidak salah di jam keberapa ya Bu Saiba bisa kita? Jam pertama. Di jam pertama di kelas 11 IPS 1. Iya, baik. Baik Bu Saiba, dari tadi yang disampaikan materi ya terkait bagaimana kerjasama dan perundingan ya berupa diplomasi dan perang dan sebagainya tadi. Tujuan pembelajaran yang sudah Bu Saiba susun kira-kira untuk materi itu apa Bu? Ya, jadi tujuan pembelajaran yang saya harapkan kepada peserta didik sebenarnya ada 3. Yang pertama itu bagaimana peserta didik bisa menjelaskan dan mengetahui bagaimana cara-cara upaya yang dilakukan oleh rakyat Indonesia untuk mempertahankan kemerdekaan RI. Terus yang kedua, peserta didik mengetahui apa sih perbedaan dari upaya mempertahankan kemerdekaan Indonesia dengan cara perang dan cara diplomasi. Dan yang ketiga, saya ingin peserta didik pun dapat tidak hanya mengetahui tapi bisa meneladani bagaimana nilai-nilai yang terkandung dalam upaya mempertahankan kemerdekaan Republik Indonesia yang dilakukan oleh pemerintah dan rakyat Indonesia saat ini. Tujuan pelajaran yang menarik ya Bu Saiba, jadi semuanya udah include di dalam siswa. Saya sudah kebayang nih semenarik apa nanti ya kita belajar gitu ya. Kira-kira persiapan Bu Saiba apa nih ketika melihat kondisi kelas 11 IPS 2 ya Bu ya? 11 IPS 1. Anaknya seperti apa nih Bu persiapan Bu Saiba dengan tentu saja mungkin berbeda ya ketika kelas ini dengan kelas ini. Nah, untuk 11 IPS 1 sendiri IPS 2 apa 1 Bu teman-teman? 1. Oh, 1. Itu persiapan seperti apa Bu Saiba? Kalau persiapan untuk mengajar nanti di kelas 11 IPS 1 dengan materi yang akan saya sampaikan nanti, mungkin saya akan mempersiapkan yang pertama medianya itu berupa PowerPoint, ada cuplikan video juga, video tentang upaya yang dilakukan oleh rakyat Indonesia untuk mempertahankan kemerdekaannya, dan penjelasan apa saja sih diplomasi yang dilakukan oleh pihak Indonesia dan Belanda dalam menyelesaikan konflik, serta nanti saya akan membagi siswa ke dalam beberapa kelompok gitu. Jadi nanti ada proses diskusi di dalamnya yang dimana saya meminta peserta didik untuk menganalisis dan membandingkan nih efektif mana sih upaya perang dengan diplomasi yang memang dilakukan oleh Indonesia untuk mempertahankan kemerdekaan. Oke, baik Bu Saiba, cukup sangat menarik ya, dari awal sudah terkemas dengan rapi. Mungkin ya nanti kita eksekusinya seperti apa. Kira-kira menurut Bu Saiba sendiri nih, kadang kendalanya apa nih Bu Saiba kalau bicara materi sejarah yang emang notabene kan mata pelajaran IPS ya, cuma kan anak-anak IPS ini kan bervariasi ya dengan berbagai minat belajarnya. Kira-kira persiapan Bu Saiba apa nih kalau melihat kondisi anak-anak itu?
Iya, sebenarnya tantangan saya tuh anak-anak tuh sering sekali mengantuk ya. Jadi sering banget ketika saya menjelaskan banyak yang tertidur gitu, nggak sedikit yang tertidur, justru tertidur. Jadi mungkin saya lebih mengatasinya dengan cara mengemas materi itu agar tidak membosankan. Jadi diselingi, jadi ada tanya jawabnya kah, atau ada sedikit ice breaking kah, atau ya tadi dengan tayangan video agar mereka nggak bosen. Oke, baik bisa Iba. Jadi dari banyak kendala tadi ya di pandangan tadi anak PES bervariasi, dari gaya belajar yang berbeda, Bu Saiba banyak trik ya di sana dan saya rasa mungkin cukup efektif ya Bu Saiba karena dengan hal-hal yang sifatnya apa ya bervariasi seperti tadi ya metodenya banyak tadi, saya rasa mungkin anak-anak pasti kedepannya akan ya kebayang lah bagaimana dia serunya belajar sejarah. Baik Bu Saiba, mungkin itu ya tadi terkait dengan media dan metode sudah disampaikan sama Bu Saiba. Tinggal nanti kita akan supervisi akademiknya di hari apa sih Bu Saiba? Selasa. Hari Selasa, berarti 2 hari lagi ya Bu Saiba ya. Baik Bu Saiba, terima kasih sekali untuk supervisi akademik ini, maksudnya pra observasi ini. Semoga nanti ketika pelaksanaan supervisi kita dapat kerjasama dengan baik ya. Terima kasih Bu Saiba. Terima kasih juga Bu Yuni. Menurut kelompok kami, cara Indonesia untuk mempertahankan kemerdekaan itu sudah cukup efektif karena upaya yang dilakukan Indonesia untuk mempertahankan kemerdekaannya itu dengan cara diplomasi seperti perjanjian Ligandati, perjanjian Melville, dan ATN. Juga Indonesia mencoba dengan upaya Lakukan secara damai dengan mengirimkan berbagai macam perwakilan di setiap negaranya, misal. Jadi cari perbedaan upaya mempertahankan kemerdekaan Indonesia dengan cara. Bu Saiba pasang cuma Baik Bu Saiba, untuk kali ini kita akan lakukan ini ya Bu, pasca observasi setelah kemarin kita melakukan tahapan pra-observasi dan kemudian saya berkunjung ke kelas Bu Saiba di kelas 11 IPS 1 dalam rangkaian tahap observasi. Nah sekarang di tahap pasca observasi. Baik Bu Saiba, kira-kira terkait kemarin kita melakukan observasi ya, bagaimana perasaan Bu Saiba Bu? Setelah saya mungkin hadir dan Bu Saiba melakukan pembelajaran yang mungkin sudah tersusun ya di RPP yang cukup bagus kemarin saya baca seperti itu. Perasaannya mungkin awalnya masih deg-degan sih sebenarnya, jujur gitu, deg-degan. Soalnya maksudnya saya menganggap ini wah kayak supervisi nih gitu, deg-degan. Tapi ternyata setelah berjalan gitu, karena mungkin ini aktivitas yang sudah biasa saya lakukan, alhamdulillah lega gitu Bu, sedikit lebih lega gitu dan mungkin saya juga senang gitu karena bisa diobservasi oleh Bu Yuni. Karena besar harapan saya bisa banyak menerima masukan-masukan gitu untuk pengembangan pembelajaran saya ke depan. Oke, bisa Ibu baik. Jadi dampak dari observasi kemarin cukup ini ya Bu Saiba ya, dalam artian Bu Saiba mungkin membutuhkan semacam tanggapan gitu ya. Bagaimana nanti bisa mengembangkan lebih lagi proses pembelajaran yang lebih menarik mungkin bagi siswa seperti itu ya Bu Saiba. Baik Bu Saiba, terkait kemarin ketika kita melakukan observasi, apakah yang Bu Saiba lakukan kemarin sudah sesuai gitu atau sesuai dengan ekspektasi Bu Saiba sesuai dengan susunan di RPP gitu? Sebetulnya belum sesuai banget gitu. Ada beberapa yang melenceng, terutama dalam segi waktu ya dalam segi waktunya kan kalau di RPP 2 kali 45 menit kan 90 menit, tapi ternyata saya melebihi batas waktu yang ditentukan. Terus kalau dari media itu sudah sesuai, mungkin yang tidak sesuai lagi itu dari segi ini pengelolaan siswa. Ada beberapa siswa yang memang belum bisa saya pegang, tapi untungnya saya bisa langsung menanggapi itu dan mencari cara meskipun keluar dari RPP gitu, tapi saya bisa menangani siswa itu yaitu kan dengan cara mereka diminta untuk mempresentasikan hasil diskusinya ke depan.
Iya, baik Bu Saiba, dari tadi yang disampaikan Bu Saiba ya, jadi ada beberapa mungkin semacam kendala gitu ya yang di luar ekspektasi Di luar ya, ekspektasi. yang di RPP sudah Iya. dituliskan runtutannya begitu bagus, ternyata ketika di kelas keadaannya agak sedikit berbeda karena iya. mungkin Bu Saiba tadi kemarin mengajar di jam pertama ya Bu Saiba ya, jam dan pertama. tadi kendala sudah disampaikan ketika pengelolaan kelas, kemudian ada anak-anak yang tidak menanggapi gitu ya. Kira-kira Bu Saiba dengan kendala seperti itu nih, kan sudah tahu nih ya, oh di kelas 11 IPS 1 nih anak-anaknya modelnya seperti ini nih. Kira-kira nanti ke depannya apa nih yang bisa Bu Saiba lakukan itu untuk mengatasi kendala-kendala yang tadi Bu Saiba sampaikan? Nah, mungkin saya mencari alternatif media, mencari alternatif strategi pembelajaran yang memang cocok untuk mereka. Kalau dari segi media, saya lihat anak-anak hampir semua kelas itu mereka tertarik sekali dengan tampilan video-video sejarah, pasti mereka tuh tertarik. Malah mereka tuh sering sekali minta bu nonton bu gitu. Mungkin video untuk di setiap saya mengajar itu tidak akan saya hilangkan, cuma nanti mungkin saya akan mencoba strategi pembelajaran baru selain dengan cara diskusi, mungkin dengan cara ambil peran gitu. Karena saya juga pernah mencoba pembelajaran sejarah menggunakan media peran tahun lalu itu dengan cara drama, dan alhamdulillah semua siswa itu yang tadinya saya kira tidak aktif di kelas justru saya dibuat ternyata dia bisa gitu dalam berdrama. Mungkin itu nanti kedepannya saya akan coba kembali dengan cara seperti itu agar semua siswa bisa terlibat dalam proses pembelajaran. Baik, menarik sekali Bu, menarik gitu Bu Saiba. Saya juga sebenarnya kan kadang kalau kita melihat pelajaran sendiri itu kadang sedikit membosankan. Tapi dengan tadi yang Bu Saiba sampaikan itu kayaknya suatu hal yang mungkin akan apa ya jadi pengetahuan baru bagi anak ya, selain dengan itu. Tapi udah pernah dilakukan itu Bu Saiba? Udah, dan lalu. dampaknya terlihat. Terlihat. Nah itu kayaknya ide yang bagus tuh Bu Saiba. Nanti tinggal disesuaikan dengan konten materinya ya mungkin ya, yang memang bisa menggunakan tadi yang seperti strategi yang baru, menggunakan dengan peran itu tadi ya. Dan itu kayaknya mungkin untuk pelajaran sejarah cukup menarik ya, karena kita bicara tentang masa lampau yang mungkin kalau dikaitkan dengan objeknya kan objek yang bukan nggak terlihat, tapi artinya lampau gitu ya, tidak seperti mungkin pelajaran eksak. Menarik Bu Saiba, saya setuju sekali, dan artinya itu akan mempermudah siswa untuk mempelajari apa yang mungkin akan Bu Saiba sampaikan. Kira-kira Bu Saiba ketika nanti nih terkait tadi ada strategi media-media ajar itu, Bu Saiba penguasaan IT-nya misalnya gitu, kesulitan atau bagaimana itu ada yang membantu Bu Saiba? Oh, kalau penguasaan IT saya cenderung otodidak sih, belajar ngulik dari sendiri, jadi gitu. ngulik sendiri Iya. Rumpanya, terus PowerPoint-nya, terus videonya, edit video itu saya biasanya ngulik-ngulik sendiri sih, belajar sendiri, nyari-nyari di YouTube kan atau di TikTok. Cara itu kan udah banyak banget kan sekarang konten-konten pembelajaran untuk guru. Oke, jadi Bu Saiba akan berusaha sendiri ya, dalam artian strateginya mungkin karena saya tahu Bu Saiba guru milenial lah, yang artinya IT-nya sangat oke gitu ya. Tapi mungkin dari sini pastilah artinya kita juga butuh sosok pendamping ya, yang memang mungkin nanti bisa memberikan masukan kepada kita. Nanti kira-kira yang kebayang di Bu Saiba siapa nih yang nanti saya mau coba nanti Bu ini suruh masuk atau Pak ini biar bisa melihat saya gitu, gerakan saya apa gitu. Kira-kira gimana Bu Saiba yang Bu? Kalau di sini mungkin saya tertarik apa ya yang kira-kira mungkin dengan pelajaran Bu Saiba yang kayaknya cocok deh karena satu inilah mirip gitu. apa ya? Di sini siapa mungkin Bu itu ya, siapa teh yang guru Bu Hesti? Oh Bisa iya, ya? Bu Hesti. Kayaknya ini ya. Bu Hesti. Kayaknya kapasitasnya. Saya paling sharing tanya-nanya sama Bu Hesti, kayak misal Bu Hesti saya mau masuk materi ini, kira-kira media yang cocok apa gitu. Emang biasanya saya sekali dua kali itu sering nanya sama Bu Hesti kayak gitu. Kalau mungkin untuk penguasa konten itu
biasanya saya cari-cari juga di internet tambahan-tambahan, terus ditambah juga dengan dari buku paket. Tapi kalau untuk pelatihan Canva sih awalnya memang saya kan autodidak, tapi ternyata kan sekolah pun memfasilitasi itu kan, ada dukungan banyak ya, ada dukungan dari sekolah juga, ada workshop, terus juga akun media belajar.id yang kita bisa akses. Betul. Jadi saya juga banyak belajar juga dari Bu Yuni, kan kita waktu itu sempat sharing yang Canva video itu kan. Iya, nah ini gimana tuh, saya juga nanya Bu Yuni ini gimana gitu kan. Jadi alhamdulillah gitu, maksudnya di SMA 10 juga saya banyak belajar dari guru-guru hebat lainnya gitu. Baik bisa Iba. Jadi nanti yang akan istilahnya bukan memantau ya, bahasanya mungkin memberikan masukan gitu ya, lebih cenderung memberikan masukan untuk ke arah yang lebih baik. Mungkin ada guru-guru yang memang menurut Bu Saiba kapasitasnya cukup bagus ya, seperti Bu Hesti guru penggerak, dan mungkin Bu Mustika ya dari untuk kontennya senior. Iya. Baik Bu Saiba, jadi kayaknya sudah menyeluruh ya apa yang dipersiapkan Bu Saiba, dalam artian kira-kira nih nanti apa nih perubahan ini akan mulai Bu Saiba lakukan kapan nih? Ketika mau nyoba pakai peran ini tadi strategi yang peran kira-kira? Berarti tahun ajaran baru ini. Apalagi dengan kurikulum Merdeka kan saya baru. Oke, luar biasa sekali. Baik Bu Saiba, saya salut sekali dan itu saya cukup antusias lah, artinya saya yakin anak-anak IPS yang notabene saya juga mengajar juga pasti akan membawa dampak yang bagus ya bagi anak-anak jadi akan aktif belajar. Terima kasih Bu Saiba, semoga apa yang kita lakukan dalam tahap observasi ini membawa dampak yang bagus ya buat SMA 10, terutama untuk kualitas anak-anak kita supaya meningkat di tahun ajaran depan. Gitu ya Bu Saiba, terima kasih banyak. Sama-sama, Bu.